Halo, saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Nama saya Eva Oktavionita, saya CPNS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Angkatan 23, Kelompok 3 dengan nomor urut 21. Saat ini kami ada di agenda 2 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI dengan pembahasan etika publik dan komitmen mutu. Saat ini saya akan menjelaskan mind map tentang etika publik. Etika publik ada 3 pembelajarannya. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Ada 8 pembelajaran. Yang pertama, pengertian tentang etika. The discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ini menurut Weyrich and Kunz. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur menurut Bapak Aziumardi Azra. Kemudian kita masuk ke pengertian kode etik. Pengertian kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kemudian kode etik ASN. Kode etik ASN di sini diambil dari prinsip aparatur sipil negara pasal 3. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik ada 15. Ini diambil dari UU ASN pasal 4. Kemudian definisi dan lingkup etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Kemudian modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi modalitas yang terdiri dari 3 unsur, akuntabel, transparan, dan netral. Kemudian dimensi tindakan integritas publik. Kemudian kita masuk ke definisi etika publik. Definisi etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Kemudian tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan yang lainnya dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Kemudian, perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset. Pejabat publik sebagai penguasa pelayanan, wewenangnya adalah sebagai peranan, dan jabatannya adalah sebagai amanah. Kita masuk ke bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Di sini ada 5 pembelajaran. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik, kemudian penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pentingnya kode etik dalam urusan publik mengakibatkan munculnya 2 kewaspadaan, yakni kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Penggunaan kekuasaan terbagi menjadi 3, yakni legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Untuk sumber-sumber kode etik bagi ASN sendiri ada 6. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Ini ada implikasi kode etik menurut paham idealisme.
Ini adalah gambaran mengenai implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme. Kemudian, aktualisasi etika ASN. Setelah mempelajari semuanya, diharapkan kita dapat mengaktualisasikan semua yang sudah dipelajari ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke komitmen mutu. Komitmen mutu ada 5 materi pembelajaran. Yang pertama, konsepsi dasar. Kedua, nilai-nilai dasar. Ketiga, pendekatan inovasi. Keempat, membangun komitmen dan berpikir kreatif. Yang pertama, konsepsi dasar. Terdiri dari 4 unsur komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kemudian, menjaga komitmen mutu melalui tujuan atau goals, roles atau peran, procedures atau prosedur, relationships atau hubungan, leaderships kepemimpinan. Kemudian, alat untuk pemastian mutu pelanggan ada SP, ganti rugi, jaminan, audit mutu, penanganan pengaduan, dan ombudsman. Keterkaitan birokrasi terhadap komitmen mutu. Ada kasus korupsi, rutinitas pelayanan yang kurang baik, ketidakpuasan mutu aparatur, sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas yang terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa. Yang pertama, market demand. Kedua, innovation. Ketiga, work culture. Keempat, standard versus controlling. 5, raw input. Nilai dasar orientasi mutu adalah produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Tanggung jawab mutu ada 4 level, dari yang paling tinggi, corporate level, kemudian strategic business unit level, function level, dan basic unit level. Kemudian kita masuk ke pendekatan inovasi. Inovasi diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Kemudian, cara berinovasi adalah dengan penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintetis. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan publik, dan mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Lalu menganalisa kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Lalu menganalisa faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Yang terakhir, berpikir kreatif. Untuk menjaga komitmen mutu, aparatur dituntut untuk berpikir secara kreatif. Demikian yang dapat saya sajikan. Terima kasih sudah menyaksikan.